Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalamu ala rasulillah Sayyidina Muhammad ibn Abdillah, amma ba'd. Yang terhormat Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama Kabupaten Kota Barat beserta seluruh pejabat struktural dan fungsional yang hadir pada kesempatan hari ini. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu pengawas di lingkup Kementerian Agama Kabupaten Kota Barat. Yang terhormat Bapak narasumber kita yang datang dari Badan Diklat Keagamaan Banjarmasin, Bapak Dr. Haji Rahmadani SAG MPDE. Beliau ini kawan kami, Pak, satu alma mater, sekolah di Madrasah Sanawiyah Negeri Rantau Karau Alabiu dulu. Jadi alumni Sanawiyah juga saya nih. Tapi bedanya saya terlempar ke luar daerah, beliau tetap berada di dalam daerah Kalimantan Selatan. Dan kebetulan kami juga satu kecamatan Sungai Pandan, yang dikenal orang dengan nama I love you. I love you. I love you itu katanya kenapa asal usul nama I love you itu dari I love you. Ketika orang Inggris datang ke sana, katanya melihat gadis cantik, dia bilang I love you. Lalu orang setempat diganti menjadi I love you. Itu riwayatnya. Benar tidak? Wallahu a'lam. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu kepala madrasah yang hadir, baik madrasah aliyah, madrasah sanawiyah, madrasah ibtidaiyah maupun Raudatul Atfal. Yang terhormat Bapak-bapak, Ibu-ibu para guru dari seluruh tingkatan yang hadir pada hari ini, dari seluruh kecamatan yang ada di lingkup Kabupaten Kota Barat. Mudah-mudahan ada yang dari Pangkut. Ada dari Pangkut? Angkat tangan. Oh, nggak ada. Di Pangkut nggak ada ya. Itu Pak, kecamatan paling jauh. Kebetulan di sana mayoritas non-muslim. Dari Pangkalan Banteng ada, angkat tangan. Izin dulu, saya absen dulu. Terima kasih. Dari Pangkalan Lada, alhamdulillah. Terima kasih Bapak Ibu. Dari Kota Waringin Lama, alhamdulillah. Ini mewakili Bobohan Kota Waringin Lama mengundang Bapak Ibu semua. Nanti tanggal 11 kita ada haul Kiai Gede di Kota Waringin Lama. Itu Bu ya. Kata Ibu tadi makan minum ditanggung katanya. Malah kalau dia menginap silakan. Panitia sudah menyediakan tempat untuk menginap gratis. Dari Kumai, alhamdulillah banyak. Hidup Kumai. Oh, ya. Dari Arus Selatan, oh ini paling banyak. Terima kasih. Yang pertama-tama kami menyampaikan ucapan izin dan permohonan maaf dari Ibu Bupati. Seyogianya beliau langsung yang hadir pada hari ini, namun karena ada kegiatan lain yang tidak bisa ditinggalkan, beliau menugaskan kami untuk hadir mewakili dan menyampaikan sambutan pada hari ini di depan ibu-ibu, bapak-bapak yang terhormat. Bapak-bapak, ibu yang terhormat, tidak banyak yang bisa kami sampaikan. Nanti Pak Widiswara yang menyampaikan materi tadi sudah panjang lebar disampaikan oleh Bapak Kepala Kantor Kementerian Agama. Saya hanya ada 3 hal. Yang pertama, bahwa sebagai guru, saya juga alhamdulillah pernah jadi guru. Kita harus tetap mengembangkan diri, mengembangkan kompetensi kita sebagai guru. Tidak boleh guru itu mengambil istilah tamat belajar, nggak ada. Tamat belajar di institusi lembaga boleh, tapi untuk belajar terus menerus sepanjang hayat itu merupakan kewajiban kita bersama. Jadi kalau di luar negeri ada pendidikan seumur hidup, di agama kita, agama Islam juga ada pendidikan seumur hidup. Malah dari
prenatal sebelum lahir sampai nanti menjelang ajal itu harus tetap belajar. Makanya ibu-ibu yang mengandung, yang sedang hamil, sering-seringlah baca Al-Quran agar anaknya juga merasakan ayat-ayat Al-Quran yang masuk ke dalam jantung dan kalbu mereka. Tadi ada satu hal yang saya garis bawahi dari Pak Kemenak. Jadi yang itu Bu, jangan khawatir. Ibu tidak perlu khawatir. Agama Islam itu yang benar itu adalah pintu darurat. Bukan dibuka lebar-lebar, enggak. Saya baru baca tafsir Pak Quraisy Shihab Al-Misbah. Beliau menyebutkan poligami itu adalah jalan darurat, pintu darurat kali pesawat. Bukan sembarang dibuka, enggak. Kalau ibu normal saja bisa melayani suami, masih berfungsi onderdilanya, tidak perlu khawatir. Tidak boleh seorang pria saja jalim menduakan ibu. Kalau ada orang mengatakan, oh katanya sunnah Nabi, bohong itu. Nabi poligami setelah Khadijah meninggal dunia. Dan Nabi itu kawin karena ada hikmah di balik pernikahannya. Ada hukum-hukum syariah yang harus dilaksanakan dengan itu. Jadi ada syarat-syaratnya. Kalau nanti bapaknya datang ke pengadilan agama minta izin untuk poligami, ditanya dulu, kenapa sampai poligami? Oke, secara materi mampu. Tetapi kalau tidak ada ujur syar'inya, ya saya yakin pengadilan agama tidak akan mengizinkan. Di antaranya kalau kawin sudah 10 tahun, belum punya anak, mandul. Tes dulu. Yang mandul siapa? Ibu atau bapak? Kalau yang matanya mandulnya bapak, ya kawin 20-30 orang pun tetap tidak punya anak. Kemudian mungkin saja ibu-ibu sakit yang tidak bisa memberikan pelayanan kepada suami dan kondisi-kondisi darurat lainnya. Jadi perlu dicamkan di sini, poligami itu adalah pintu darurat di pesawat terbang. Ketika orang tidak bisa mendaratnya darurat, pintu harus dibuka. Nah, ini kaitannya dengan di negara-negara barat yang tidak membolehkan orang berpoligami, tetapi perselingkuhan ramai terjadi karena ditutup pintunya sama sekali. Islam tidak. Islam tidak membuka itu secara lebar, tetapi membuka sebagai pintu darurat. Ini menyenangkan hati ibu-ibu agar beliau senang. Tidak nanti, nanti bapak saya ini kan sudah punya duit katanya segala macam akan kawin lagi. Bapak-bapak ibu yang kami hormati, saya itu di Pemda ditugaskan untuk meneliti berkas-berkas yang akan melaksanakan perceraian. Kalau sudah lengkap, saya tanda tangan, pengadilan boleh baru baru membuka sidang. Kalau tidak ada surat tanda tangan saya, orang bercerai nggak bisa. Nah jadi Bu, gini, di kita Kota Waringin Barat yang paling banyak mengajukan untuk bercerai itu adalah yang pertama orang-orang dari pendidikan dan orang kesehatan. Dua ini. Guru-guru dan tenaga kesehatan. Kenapa? Barangkali saja. Sekarang ini kan guru-guru dan tenaga kesehatan itu gaji lumayan, Pak. Ada sertifikasi. Jadi mungkin bapak-bapaknya itu ada ingin ganti casting. Tetapi ingat, pernikahan bukan hanya sementara. Niat kita adalah untuk hidup sepanjang hayat dan kalau bisa kumpul di surga. Itu yang pertama yang ingin saya sampaikan. Yang kedua adalah terkait dengan sekarang ini marak terjadi bencana alam. Bukan hanya di Sumatera Utara, bukan hanya di Sumatera Barat, bukan hanya di Aceh. Tetangga kita Provinsi Kalimantan Selatan saat ini sedang banjir. Di rumah mertua saya air sudah sampai ke rumah, sampai ke lantai. Padahal di pinggir jalan letaknya itu. Malah 2 minggu yang lalu ada Kabupaten Balangan di Kalimantan Selatan itu yang banjirnya sama dengan banjir yang ada di Sumatera Utara, Sumatera Barat itu. Bedanya apa? Di sana tidak ada kayu, Pak. Hanya air yang lewat. Tapi rumah orang sampai ke atapnya. Namanya Kecamatan Tebing Tinggi, Kabupaten Balangan. Hanyut semua. Tapi karena tidak ada kayu-kayu,
ya rumah nggak runtuh, nggak. Jadi ketika surut kembali dia sudah timbul lagi. Tetapi semua peliharaan ayam, bebek dan lain-lain itu habis, hanyut. Apalagi yang punya kolam ikan, ikannya ikut gembira, ria berenang bersama air. Nah ini bedanya. Nah ini terjadi kenapa? Ya karena kita sementara ini mungkin lingkungan terlalu diabaikan. Segelintir orang mengeruk keuntungan dari alam untuk memperkaya diri. Kayu yang besar-besar ditebang, bukit-bukit yang ada batu baranya digali, yang ada emasnya digali, sehingga air tidak bisa bertahan, langsung los, hujan turun dari langit, dia mengalir ke tempat yang rendah. Itu hukum alam. Karena itu, apa yang diseminarkan pada hari ini kaitannya dengan ekoteologi, nanti Pak narasumber akan mengelaborasi ini, sungguh sangat tepat menurut hemat kami. Kita harus kembali memelihara alam. Kalau kita memelihara alam, alam akan memelihara kita. Tapi kalau kita tidak menjaga alam, maka alam akan membinasakan kepada kita. Bapak-bapak, ibu yang kami hormati, ajaran agama kalau diteliti, digali demikian rupa, kita akan mendapati bahwa agama Islam itu sangat relevan dengan ajaran-ajaran masalah lingkungan, ekologi. Pernah Nabi mengatakan, kalau besok hari kiamat, di tangan kamu ada biji yang perlu ditanam, tanamlah. Besok kiamat, tapi ada masih biji di tangan, jangan dilemparkan, tanam dulu itu. Luar biasa. Betapa kita dianjurkan untuk menjaga lingkungan kita. Bapak ibu yang menanam pohon, buah, durian, rambutan, semang yang lain-lain. Kalau itu dimakan oleh burung, maka itu sedekah bagi ibu-ibu, bapak-bapak yang menanam. Jadi kalau ada orang mengambil buah kita, jangan jengkel. Itu adalah sedekah kita. Apalagi kalau memang ibu yang memetiknya dibagikan kepada tetangga, itu luar biasa. Double sedekahnya. Buahnya dapat, kemudian juga silaturahminya terjalin. Jadi ini tugas kita sebagai khalifatullah di fil ardi, khalifah pengganti Allah di muka bumi, untuk memakmurkan bumi. Makanya Pak Kepala Kemenak, kalau bisa Pak, ke depan barangkali kalau dia mau kawin, itu suruh dulu nanam pohon. Minimal mungkin 5 pohon satu orang kan. Jadi kalau suami istri 10 pohon, tanam dia. Sudah ya, ini program ini yang bagus ini. Agar apa? Untuk menyadarkan kepada pasangan itu bahwa dia tanggung jawab untuk menghijaukan bumi. Jangan hanya menggunduli bumi seperti itu. Bapak-bapak yang kami hormati, ini hal-hal yang ingin saya sampaikan, yang tadi saya ulangi lagi. Mohon sebagai guru kita baik di madrasah maupun di sekolah umum menjaga karakteristik kita sebagai guru, menjadi contoh di tengah-tengah masyarakat. Jangan sampai, tapi saya yakin di sini semuanya saleh dan salihah semua. Tapi di sana, di orang lain, saya baru marap pemecatan seorang guru di Tampayung yang membuat tidak senonoh dengan muridnya. Yang tadi disampaikan oleh Pak Kepala Kemenak, antara murid dan guru saling cinta mencintai, yang salah pada tempatnya. Jadi mudah-mudahan di lingkungan Kementerian Agama, Pak Kemenak, tidak ada yang seperti ini. Kalau ada, segera dibina. Kalau tidak bisa, dibinasakan Pak. Oke. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan seminar dengan tema motivasi peningkatan profesionalisme guru, madrasah dan Raudhat Apal di Kabupaten Kota Bandung Barat secara resmi kita nyatakan dimulai.